Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi, Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua, Bapak John R. Lololuan. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Bapak Ibu warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, di pagi hari ini kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah disiapkan di hari ini. Mari kita berdoa. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Di saat ini Tuhan, hamba-Mu hendak membaca bagian firman Tuhan yang akan disiapkan di pagi hari ini untuk kita semua. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami semua, agar firman yang hendak disampaikan di saat pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat GKI Ebenezer yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat pagi hari ini, saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Efesus pasal 3, ayat pertama dan berakhir pada ayat yang ke-13. Dengan perikop bacaannya, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah tertulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripada pengertianku akan rahasia Kristus, yang ada pada zaman angkatan-angkatan dahulu, tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayanannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengajaran kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah, dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini.
Tuhan memberkati Bapak Ibu saya dan saudara-saudara kita semua yang telah mendengar serta memelihara bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan ini Efesus pasal 3 ayat pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-13. Di sini ada dua tema yang diberikan. Yang pertama, rencana Allah yang dinyatakan. Yang berikut, panggilan keselamatan kita sebagai anugerah Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita merasa sulit memahami apa itu rencana Allah dalam hidup kita. Seringkali kita bertanya, mengapa saya mengalami ini? Mengapa masalah ini datang kepada saya? Atau apa tujuan Allah dalam hidup saya? Saudara-saudara, dalam pembacaan kita hari ini Efesus pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Paulus menjelaskan bagaimana rencana Allah dinyatakan bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Ini adalah rahasia yang sebelumnya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan di dalam Kristus. Hal yang pertama, Paulus sebagai pelayan rahasia Allah. Kita dapat lihat dalam Efesus pasal 3, pembacaan kita ini diambil dari ayat yang pertama sampai ayat ke-7. Paulus memulai bagian ini dengan mengatakan bahwa ia adalah orang yang dipenjarakan karena Kristus. Pada ayat pertama. Saudara, ini menunjukkan bahwa pelayanannya untuk Injil menyebabkan penderitaan. Tetapi ia tetap setia. Ia memahami apa itu rencana Allah. Pada ayat ketiga sampai ayat kelima, ini adalah rencana Allah yang dahulu tersembunyi, tetapi kini dinyatakan melalui Roh Kudus. Injil diberikan kepada bangsa-bangsa lain pada ayat ke-6. Dulu banyak orang berpikir bahwa keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara, namun di dalam kenyataannya, di dalam Kristus semua bangsa dapat menerima keselamatan yang sama. Paulus sebagai pelayan Injil pada ayat yang ke-7, Paulus menekankan bahwa tugas ini bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah. Kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan Injil, menyampaikan kasih Allah kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang. Rahasia yang kini dinampakkan dalam Efesus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Paulus menyadari bahwa dirinya adalah yang paling hina. Tetapi Allah tetap memakainya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu saudara-saudara, kekayaan Kristus yang tidak terselidiki pada ayat ke-8. Keselamatan dalam Kristus adalah anugerah yang luar biasa. Tidak bisa diukur dengan pemikiran manusia. Rencana Allah yang dinyatakan kepada jemaat, ayat 9-10, jemaat dipanggil untuk menjadi alat dalam menyatakan hikmahnya kepada dunia dan bukan kepada kuasa-kuasa di surga. Keberanian di dalam Kristus pada ayat ke-12, melalui iman dan Kristus, kita memiliki keberanian untuk datang kepada Allah dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah kita merasa tidak layak dipakai oleh Tuhan. Allah dapat menggunakan siapa saja untuk menyatakan rencananya. Yang penting adalah ketaatan kita. Ini menjadi soal. Terkadang apa yang Tuhan berikan bagi kita dengan talenta yang begitu besar. Tetapi pertanyaan ini, apakah kita sudah taat untuk melakukan semua ini, menyatakan rencananya,
pada ayat ketiga, jangan putus asa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Paulus mengakhiri bagian ini dengan menguatkan jemaat di Efesus agar mereka tidak tawar hati karena penderitaannya. Jangan tawar hati. Terkadang kita mengalami tantangan dalam pelayanan, tetapi kita harus tetap teguh karena semua itu ada dalam rencana Allah. Ini menjadi pelajaran penting buat kita semua, bahwa tantangan dalam pelayanan itu sering kali kita temui. Tetapi kita harus tetap kuat, karena semua ini ada dalam rencana Allah. Penderitaan Paulus adalah kemuliaan bagi jemaat-jemaat. Paulus melihat penderitaannya bukan sebagai beban, saudara, tetapi sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk memberkati jemaat. Ketika kita mengalami tantangan dalam iman atau pelayanan, jangan pernah menyerah. Penderitaan yang saya dan saudara alami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Allah memiliki rencana yang luar biasa yang telah dinyatakan melalui Kristus. Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil, dan kita juga dipanggil untuk menjadi alatnya. Saudara, jangan merasa tidak layak, sebab Allah dapat memakai siapa saja untuk menjadi alat. Jangan menyerah dalam penderitaan, sebab dalam Kristus kita memiliki keberanian dan pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum menutup perenungan di pagi hari ini, ada 3 pertanyaan untuk kita akan menjawab dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita sudah memahami bahwa keselamatan dalam Kristus adalah bagi semua orang? Yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang lain? Dan yang terakhir, saudara, dalam tantangan dan penderitaan, apakah kita tetap berpegang pada rencana Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan demikian, renungan di pagi hari ini menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita di pagi hari ini. Dan biarlah perenungan dan pembacaan firman Tuhan di saat ini menguatkan kita, memberkati kita semua di atas tanah Papua ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami di hari yang baru ini. Di pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberikan kami kehidupan yang baru. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami kehidupan yang baru di hari ini. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, seluruh aktivitas dan kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami berikan dan serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi kami dalam berbagai aktivitas yang sudah Tuhan percayakan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Memberkati kami semua umat-Mu yang ada di atas tanah Papua ini, yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjaga, melindungi kami sekalian di hari ini dalam aktivitas kami. Tuhan memberkati kami sekalian yang sudah bekerja, yang belum bekerja, Tuhan memberikan ketabahan hati, agar waktu yang Tuhan tentukan bagi mereka mencari pekerjaan, biarlah mereka menerimanya dengan baik. Tuhan memberkati orang-orang tua kami lanjut usia, para janda duda, anak yatim dan piatu. Dimanapun mereka berada saat ini, mereka membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, Hamba berdoa bagi kami semua yang memberi diri untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan ini. Karena kami percaya bahwa pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami ini
Kami tidak berjalan sendiri. Karena Tuhan selalu ada dan menyertai menopang kami dalam pekerjaan ini. Tuhan memberkati para hamba-hamba, pendeta, penatua, dan siamas badan pelayan unsur yang sudah Tuhan percayakan untuk pekerjaan ini. Biarlah Tuhan tidak mempermalukan kami dalam pekerjaan ini, agar kami bekerja dengan tulus, taat, dan setia dalam pekerjaan ini. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, hamba berdoa menyerahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini, agar persembahan diri kami ini menjadi berkat dalam pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Dan biarlah Tuhan sertai kami di hari ini, jauhkan daripada kami hal-hal yang tidak kami inginkan, mencelakai, mengganggu akan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Orang-orang yang kami kasihi, Tuhan memberkati mereka sekalian. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan jaga sertai lindungi mereka selalu. Berdoa bagi semua kehidupan keluarga kami yang selalu ada untuk menopang akan pekerjaan pelayanan ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Setiap para pemimpin gereja ini Tuhan, dari tingkat sinode, klasis, dan jemaat, Tuhan memberkati kami sekalian. Ya Allah, Bapa di sorga, hamba berdoa juga bagi kabupaten ini Tuhan yang kami cintai ini, agar tanah ini diberkati oleh Tuhan selalu. Tuhan jauhkan daripada kami hal-hal duniawi yang mengganggu akan merusak ketentraman di atas tanah ini. Sehingga siapapun yang ingin mengganggu di atas tanah ini, Tuhan jauhkan semua itu daripada kami, Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami di sepanjang hari ini kami bawa dan taruh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ada bersama dengan kami di sepanjang hari ini. Ya Allah Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur dan terima kasih kami bagi Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami di hari ini, Tuhan memberkati lewat pekerjaan kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, ampunkan semua salah dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan berkat bagi kami sekalian, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.